Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyah wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, ini adalah pembahasan surat yang ke-100 dalam susunan mushaf Al-Quran, yaitu surat Al-Adiyat. Surat ini dinamakan dengan Al-Adiyat. Kenapa dinamakan dengan Al-Adiyat? Karena li'annallaha ta'ala bada'al bil qasam biha fi hadhihi surah. Karena Allah memulai sumpah dengan menyebutkan kata al-adiyat, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari dengan kencang, yang terengah-engah. Makanya surat ini dinamakan dengan surat al-adiyat. Adapun inti pembahasan surat al-adiyat dijelaskan sama ulama. Asbab halakatil insani di dalam kitab Awwalul Marah atau Tadabbur Quran menjelaskan apa sih sebabnya manusia itu bisa rugi, bisa binasa, apa sebabnya? Disampaikan di dalam surat ini. Dan salah satu pembahasannya adalah kenikmatan yang diberikan kepadanya namun tidak disyukuri. Salah satu contohnya misalkan pelit dan seterusnya. Ini disinggung dalam surat ini. Allah alim bissawab. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari dengan kencang dan terengah-engah. Al-Adiyat, sebagian jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan maknanya itu kuda perang, Al-Adiyat. Namun ada yang memaknainya seperti Ali bin Abi Thalib, Al-Adiyat itu unta yang berlari dengan kencang. Karena ketika itu yang ikut atau yang dibawa atau yang digunakan kendaraan untuk berperang ada onta, ada kuda. Makanya ada yang menamakannya dengan kuda, ada yang mengartikannya dengan kuda, ada yang mengartikannya dengan onta. Namun Allah alim bissawab, arti yang paling pas yang dijelaskan mayoritas ulama itu al-adiyat lebih pas diterjemahkan dengan kuda yang digunakan untuk berperang, lalu dia berlari dan terengah-engah. Dhabha artinya suara dari kuda yang terdengar ketika berlari. Jadi intinya wal adiyati dhabha, Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda perang yang berlari, yang digunakan untuk peperangan. Ini ayat pertama. Ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api. Ketika dia berlari ada sepatunya yang dari besi, sehingga ketika bersenggolan dengan batu itu akan membuat gesekan sehingga muncullah percikan api. Itu yang Allah Ta'ala sifatkan ketika terjadi peperangan di zaman Rasul SAW. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Apa maksudnya kuda yang menyerang pada waktu pagi dengan tiba-tiba? Maksudnya serangan pada waktu subuh. Sebagaimana Rasul SAW menyerang di waktu subuh. Kenapa Rasul SAW menyerang di waktu subuh? Pertama, waktu subuh itu penuh keberkahan. Kata Rasul SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ya Allah ketika waktu bukur. Waktu bukur itu ketika waktu selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Kedua,
Kalau tidak mendengarkan azan di suatu tempat, maka Rasul SAW menyerang tempat tersebut. Kalau ada azan, berarti di situ ada muslim. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul SAW tidak memerangi orang Islam. Yang diperangi oleh beliau itu adalah orang non-muslim. Seperti itu. Ini ayat ketiga. Ada 11 ayat di dalam surat Al-Adiyat. Di ayat yang keempat, fa'asarna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Kuda ini menerbangkan debu di medan peperangan. Allah Ta'ala masih menceritakan bagaimana sifat kuda ini. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Itu yang Allah Ta'ala jelaskan. Allah Ta'ala masih menceritakan bagaimana kondisi kuda itu. Kenapa Allah banyak menceritakan kuda dari ayat 1, ayat kedua, ayat 3? Karena kata ulama menunjukkan bahwasanya jihad itu perkara yang sangat penting sekali. Bahkan kata ulama, puncak keimanan itu salah satunya dibuktikan dengan jihad. Karena kalau orang jihad itu dia berani mengorbankan hartanya, dia berani mengorbankan keluarganya, dia berani mengorbankan jiwanya. Inilah makanya puncak Islam itu berani untuk berjihad. Insya Allah kita sampaikan tentang jihad ini ya. Di ayat ke-6 Allah Ta'ala menceritakan manusia. Allah mengganti temanya. Innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Nah, Allah mengganti pembahasan di ayat yang ke-6. Sungguh manusia itu kanut. Mereka ingkar kepada Tuhannya. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhannya. Apa maksudnya kanut ini? La kanut. Sungguh manusia ini sangat ingkar sekali. Mereka tidak bersyukur kepada manusia. Allah kasih tahu manusia itu nggak bersyukur. Tinggal dijelaskan sama ulama, nggak bersyukur itu gimana sih contohnya? Salah satu yang menjelaskan itu adalah Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan di dalam tafsir yang lain, tafsir At-Tabari jilid 24 halaman 583, Al-Kanud huwal kafur alladhi ya'udul masaib wa yansa ni'ama rabbi. Orang yang enggak bersyukur ini, yang kata Allah banyak manusia ini tidak bersyukur sama Allah Ta'ala. Kata Hasan Al-Basri maksudnya itu mereka itu mengingkari nikmat Allah. Yang mereka pikirkan, yang mereka hitung itu musibah. Tapi mereka lupa dengan nikmat dari Allah Ta'ala. Banyak nih ujian dari Allah ini. Padahal ujiannya itu nggak seberapa dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Inilah sifat manusia yang Allah Ta'ala kasih tahu sama kita. Manusia itu banyak lupa. Dikasih banyak nikmat, lupa. Giliran sekali aja dikasih musibah, ngeluh. Sekali aja dikasih musibah, ngeluh dia. Sekali aja dipotong gajinya, misalkan, ngeluh dia. Padahal selama ini gajinya tiap bulan rutin, misalkan, nggak pernah potong. Berarti cuma sekali yang Allah Ta'ala berikan ujian. Tapi dia ini nggak bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu yang ulama jelaskan. Manusia yang nggak bersyukur itu seperti itu. Begitu juga Fudail bin Iyad menjelaskan, kanut itu yang nggak bersyukur sama Allah Ta'ala, alladzi ansadhul khoslatu minal isa'ah al khosalah al kasirata minal ihsan. Gara-gara satu keburukan membuat dia lupa banyak kebaikan. Nah, itu. Inilah sifatnya orang nggak bersyukur. Kata Fudail bin Iyad. Satu aja keburukan, satu aja kesusahan, dia lupa ternyata banyak diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ini sebenarnya Bapak sekalian, Ibu sekalian, sifatnya penghuni neraka. Kita tahu kan, kata Rasulullah SAW, yang paling banyak menghuni neraka itu kaum perempuan. Itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kebanyakan kaum perempuan itu tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya.
Suaminya banyak melakukan kebaikan, banyak memperhatikan dia, banyak ngasih kebaikan dan seterusnya. Sekali aja melakukan kesalahan. Kata mereka, ma ra'aitu khairan qattu. Aku nggak pernah ngelihat suamiku ini berbuat baik sama aku, sama sekali nggak pernah. Itu sekali aja suaminya itu melakukan keburukan, sekali aja suaminya melakukan kesalahan. Tapi ngomongnya nggak pernah suamiku ini ngasih kebaikan, memperlakukan aku dengan baik selama ini, gara-gara satu kesalahan. Nah inilah yang dijelaskan oleh ulama, sifatnya penghuni neraka. Tidak bersyukur, tidak adil dalam menilai. Harusnya kata ulama, al-ibratu bil makasir. Yang jadi acuan itu, mana yang paling banyak yang dilakukan oleh orang lain sama kita. Kalau orang itu banyak melakukan kebaikan sama kita, sekali aja dia melakukan kesalahan, berarti dia orang baik. Karena mayoritas yang dia lakukan, yang dia perbuat pada kita baik. Nah itu. Tapi kalau orang itu banyak melakukan keburukan sama kita, gangguin kita terus, misalkan ada tetangga, gangguin tetangganya terus, kebanyakan itu yang dia lakukan, yang dia terima, berarti dia itu orang buruk. Jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian, ini yang Allah singgung. Jangan sampai kita ini kanut dalam ayat ke-6 ini ya. Kanut itu nggak bersyukur sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ngapalah kau takdirkan aku sama dia misalkan. Sekali padahal melakukan kesalahan, selama ini nurut misalkan istrinya. Tapi ketika sekali aja melakukan kesalahan, dia ngomong kayak gitu. Seakan-akan semua kebaikan yang dilakukan sama pasangannya dilupakan. Sekali lagi bapak-bapak sekalian, inilah sifat yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk dalam neraka. Gak bersyukur, tidak berterima kasih pada Allah Ta'ala. Banyak dikasih nikmat, sekali aja dikasih keburukan, dia lupa dengan kebanyakan nikmat yang Allah berikan. Dagang misalkan, sekali sepi misalkan hujan misalkan, sehingga berpengaruh ke omset, dia ngeluh sama Allah Ta'ala. Ya Allah hujan terus ya Allah misalkan. Padahal biasanya rahmi terus, biasanya dia sekali aja selama sebulan itu sepi. Yang dia ingat, aduh ini kenapa kok dikasih seperti ini, kondisi kayak gini. Inilah gak bersyukur. Sudah banyak dikasih nikmat, lupa. Giliran sekali aja dikasih musibah, dikasih ujian, lupa tentang nikmat yang Allah berikan. Contoh misalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub ini orang bersyukur. Nabi Ayub itu kan ditimpa penyakit kulit, Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub nggak ngeluh dia. Bahkan dia ngomong kayak gini di dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 10 halaman 344. Kata Nabi Ayub, aqamtu fin na'im sab'ina sanah wa uqimu fil bala sab'a sinin. Wa hina idzin as'aluhu faqal anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, ketika diberikan ujian, ditimpakan penyakit kulit, beliau nyadari itu, aku ini dikasih kenikmatan sehat, misalkan nggak kena penyakit kulit itu selama 70 tahun. Itu aku dikasih nikmat sehat, nggak pernah tidak terkena penyakit kulit. Tapi aku dikasih ujian kayak gini cuma 7 tahun. Itu katanya. Bersyukur Nabi Ayub. Aku sehat 70 tahun, tapi sakit aku ini cuma 7 tahun. Lebih banyak sehat dibandingkan sakit. Dan aku berdoa sama Allah Ta'ala, nggak protes dia, ya Allah aku ini Nabi ya Allah, ngapalah aku ini kena penyakit kayak ini misalnya, nggak protes dia. 70 tahun aku sehat katanya, cuma 7 tahun aku ini dikasih penyakit kayak gini. Ini tandanya orang bersyukur. Dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam. Dia berdoa sama Allah, Ani masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sudah tertimpa penyakit, Engkau tahu ya Allah, dan Engkau itu adalah Tuhan yang paling penyayang. Gak protes sama sekali pada Allah Ta'ala. Allah tuh sayang sama aku, paling sayang dia tuh pada hambanya. Buktinya apa? Cuma 7 tahun aku ini dikasih penyakit, sisanya aku ini 70 tahun dalam kondisi sehat. Inilah ciri orang bersyukur. Nikmat yang banyak yang Allah kasihkan sama dia nggak lupa. Karena musibah yang Allah berikan pada dia itu cuma sedikit, cuma 7 tahun.
itu nggak sebanding dengan 70 tahun yang Allah berikan pada kita. Jangan sampai Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, kita inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang kanut, ngeluh ketika mendapatkan satu aja masalah, tapi lupa kita ini sudah banyak mendapatkan kenikmatan, sudah banyak mendapatkan kemudahan dari Allah Ta'ala. Ini ayat ke-6. Ayat ke-7, Allah Ta'ala berfirman, wa innahu ala zalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia, yaitu manusia, menyaksikan dan mengakui keingkarannya. Tahu mereka itu. Mereka itu, perbuatan mereka itu nggak pantas, tidak adil dalam menilai sesuatu yang Allah berikan pada dia. Yang dia ingat hanya keburukan, tapi lupa dengan kebaikan. Ditafsirkan di sini sama Qatadah dan Sufyan as-Sauri, bahwa kata hu pada innahu merujuk pada Allah. Maksudnya Allah menyaksikan hal itu. Dimungkinkan juga bahwa kata ganti merujuk pada manusia. Muhammad bin Ka'ab mengatakan manusia menjadi saksi bahwa dia adalah orang yang sangat kufur. Dia sendiri yang menyaksikan. Saya ini orang yang bersyukur. Kesaksiannya adalah dengan bahasa keadaannya, yakni itu nampak pada ucapan dan perbuatannya. Ini seperti firman-Nya, maka lil musyrikin ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu ngaku mereka kufur sama Allah Ta'ala. Mereka tidak beriman pada Allah Ta'ala, tapi mungkin karena banyak pengikut sehingga dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Banyak sekarang ini orang ini mengikuti yang ulama-ulama yang tidak jelas. Dia mengatakan yang penting hati saya ini nyaman sama dia. Ini nggak boleh seperti itu. Padahal dia mengakui misalkan ada keganjilan dari ulama yang dia ikutin itu, misalkan Allah al-bisawab. Tinggal 3 ayat lagi. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-8 ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Di ayat ke-8 Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Yang dimaksud dengan khair di sini adalah harta. Maksudnya manusia sangat suka pada harta. Mungkin juga maksudnya dia sangat kikir dan rakus karena suka pada harta. Allah Ta'ala memberitahukan pada kita sifat dasarnya manusia itu senang dengan harta. Saking senangnya dengan harta, dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Padahal sudah dikasih banyak nikmat oleh Allah Ta'ala. Mau bayar zakat mal dia nggak mau. Mau menunaikan haji dia nggak mau. Mau membantu sesama aja nggak mau. Karena sekali lagi dia sangat menyukai harta sehingga dia ini menghalangi dirinya untuk melakukan kebaikan. Hanya menumpuk-numpuk harta. Ini yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Adiyat ayat 8. Dan di ayat ke-9 Allah Ta'ala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur itu dikeluarkan. Maksudnya apa? Pada pertemuan sebelumnya kita bacakan tafsir ulama di surat sebelumnya itu, nanti bumi akan mengeluarkan mayat. Bumi akan mengeluarkan harta seperti tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak. Namun ketika itu manusia sadar, ini bentar lagi kiamat nih. Aku dulu bunuh orang gara-gara duit. Aku dulu mutusin tali silaturahim gara-gara duit. Aku dulu tangan aku dipotong gara-gara mencuri. Dan sekarang mereka tinggalkan harta yang mereka idam-idamkan itu karena sadar
bentar lagi mau kiamat. Untuk apa lagi kita ini mengumpulkan harta? Itu yang dilakukan, yang kita sampaikan penjelasan ulama, salah satu ayat di dalam surat Al-Zalzalah. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Ibnu Abbas dan lainnya berkata, jazakallahu khairan, akan ditampakkan dan diperlihatkan apa yang manusia sembunyikan dan rahasiakan di dalam dada dan diri mereka. Kalau selama ini kita menutup-nutupi maksiat, kita menutupi hasad ketika di dunia, nanti bisa jadi di akhirat itu Allah bongkar. Allah bongkar di hadapan para makhluk. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah ngasih tahu nih apa yang telah kalian lakukan ketika di dunia. Mungkin bisa kita menyembunyikan saat ini di dunia. Ada yang korupsi misalkan, ada yang menzolimi istrinya, menzolimi suaminya. Nanti ketika hari kiamat manusia dibangkitkan, dosa-dosa yang dialami, yang dilakukan manusia bisa jadi Allah bongkar di hadapan para makhluk. Dan di ayat yang terakhir Allah Ta'ala menutup dengan mengatakan, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, Allah mengetahui semua yang mereka lakukan. Allah yang akan membalasnya dengan balasan yang paling sempurna. Dia tidak menzolimi seberat zarah pun. Allah akan mengadili manusia seadil-adilnya. Yang pernah berbuat zolim, walaupun kezoliman itu sedikit, Allah balas. Jika Allah tidak mengampuni, Allah balas. Yang pernah berbuat kebaikan, Allah akan balas. Kebaikan itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Jadi inilah surat Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat ke-11. Kalau kita perhatikan di ayat 1 sampai ayat ke-5, Allah menceritakan kondisi kuda perang. Sampai 5 ayat Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kondisi kuda ketika digunakan untuk berperang di sisi Allah Ta'ala, di jalan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan, kata ulama, pahala jihad itu luar biasa. Saya nggak ngajarkan ini ya, jihad karena saat ini belum waktunya gitu ya. Karena jihad itu ada syarat-syaratnya, nggak bisa sembarangan pakai panci, nah, misalkan lempar, nah itu nggak sesuai dengan syarat-syaratnya, nggak bisa gitu. Harus sesuai dengan perintah ulama dan pemimpin itu. Ini kalau kita mau jihad. Jihad itu kita bahas jihad karena ayat 1 sampai 5 Allah Ta'ala menceritakan kondisi kuda perang yang digunakan untuk berjihad. Kalau ada kesempatan untuk kita berjihad, jihad itu tidak hanya terjadi ketika peperangan. Banyak amalan-amalan yang dianggap jihad. Banyak amalan dalam Islam itu dianggap jihad dalam syariat Islam itu. Pahala jihad itu luar biasa. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW di hadis Muslim. Di hadis Muslim. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'dilul jihad fi sabilillah azza wa jalla. Qala la tastati'una. Qala fa'adu alaihi maratain aw salasan. Kullu dzalika yaqul la tastati'una. Wa qala fi tsalisah masalul mujahidi fi sabilillah kamasalis shaimil qaimil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamin wala salat hatta yarji al mujahidu fi sabilillahi ta'ala. Hadis sahih riwayat Muslim. Sahabat pernah nanya ke Nabi, emang pahala jihad itu gimana sih? Nanya, Nabi, apa sih amalan yang sebanding dengan jihad? Gimana pahala jihad itu emangnya? Kayak gimana yang bisa banding, yang sebanding dengan jihad itu? Nabi ngomong, kata Nabi, kalian gak bakal sanggup, tuh kata Nabi. Kalian gak bakal sanggup melakukannya. Melakukan amalan yang sebanding dengan jihad, nggak bakal sanggup. Sampai 2 kali, 3 kali pertanyaan itu diulangi oleh sahabat. Nanya sama Nabi, ada nggak amalan yang sebanding dengan jihad? Akhirnya di pertanyaan ketiga Rasulullah SAW menjawab, orang yang berjihad itu di jalan Allah
itu pahalanya itu seperti orang yang selalu sholat, seperti orang yang selalu puasa, nggak berhenti-berhenti, seperti orang yang selalu membaca ayat-ayat Allah dengan khusyuk, bukan hanya baca ayat-ayat Allah, seperti orang itu selalu baca ayat Allah, nggak tidur-tidur, tidak berhenti dari puasanya, tidak berhenti dari sholatnya, sampai dia ini kembali dari jihad. Artinya maksudnya pahala jihad ini luar biasa. Umpamanya dia jihad 2 hari, habis selesai 2 hari pulang ke kampung halamannya. Selama 2 hari itu kata Nabi SAW secara maknanya, dia dianggap seperti sholat terus, dia dianggap seperti puasa terus, dia dianggap seperti mentadaburi ayat Al-Quran